Selamat datang dalam keluarga besar Bethany Medical Center Philadelphia. Baik saudara yang ada di rumah Tuhan maupun yang menyaksikan secara online. Coba lihat kanan kiri sebentar. Katakan, Tuhan sungguh menyertai dan melindungi setiap kita. Yang percaya Tuhan sangat-sangat baik. Kayak kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya mengucapkan juga Happy Thanksgiving buat setiap saudara. Walaupun teman-teman kita masih ada yang liburan pada weekend Thanksgiving ini. Tapi tidak membuat kita kehilangan sukacita. Ada berkat khusus buat kita hari ini. Yang percaya Tuhan setia buat kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saudara, dalam beberapa hari kemarin dalam liburan Thanksgiving. Kami dengan beberapa teman liburan jalan ke state Maine yang ada di daerah North Amerika. Dan di hari Jumat malam kami masuk ke kota Boston dan bermalam semalam di sana. Dan kemarin saya sempat ada di sebuah tempat yaitu Boston Marathon Survivor Memorial. Dan Anda tahu ya, next ini adalah tempat di mana saudaraku pada tanggal 15 April 2013 dalam perlombaan Boston Marathon, saudara, yang ternyata begitu dekat dengan garis akhir atau garis finish, ada teroris yang meledakkan bom panci. Dan saudara, Boston Marathon ternyata adalah pertandingan maraton tertua di dunia yang diadakan sejak tahun 1897. Diadakan setiap tahun, dimulai dari 18 orang peserta pada tahun 1897, yang akhirnya setiap tahun bertambah pesertanya, saudaraku, sehingga berlangsung selama 124 tahun setiap tahun, dan rata-rata setiap tahun sekarang peserta Boston Marathon adalah 20.000 orang. Pelari yang hadir dari berbagai kota dan juga negara-negara. Dan saudara lihat bagaimana teroris pada tanggal 15 April 2013 meledakkan bom panci dalam pertandingan itu yang akhirnya menewaskan 3 orang ya sekaligus waktu itu, dan ada 260 korban luka-luka. Dan ada puluhan orang yang harus diamputasi, kehilangan kaki ataupun tangan. Dan jelas kita tidak pernah setuju dan dengan semua tindakan teroris. Dan saudara, tetapi yang menarik, ada seorang pria yang menanti di dekat titik ini, saudaraku, kedatangan pacarnya wanita yang ikut perlombaan. Karena mereka janjian, saudaraku, ketemu di garis finish. Tapi ternyata, saudaraku, ledakan bom itu, saudaraku, membuat pria ini harus diamputasi kedua kakinya. Dan akhirnya pria ini, saudaraku, karena cukup dekat sekali dengan tas ransel yang ditaruh, saudara, oleh pelaku 2 orang remaja teroris itu, maka di hari itu juga dia memberikan informasi, dia ingat pelakunya, sehingga dengan cepat FBI akhirnya mengidentifikasi 2 orang kakak beradik ini, dan akhirnya Anda tahu secara live disiarkan bagaimana dalam beberapa hari itu pelaku 2 orang ini akhirnya tertangkap. Yang satu tertembak mati, yang satunya tertangkap dan sudah dijatuhi vonis oleh pengadilan. Dan saudaraku, teroris ini berusaha untuk mengacaukan pertandingan ini, untuk merusak dan menghentikan para pelari-pelari untuk mencapai garis akhir. Ketika saya mengingat peristiwa ini, hal yang serupa, iblis itu seringkali berusaha untuk mengacaukan pertandingan iman kita, mau berusaha menghentikan saudara dan saya dari perlombaan iman kita. Itu sebabnya kita akan belajar satu kebenaran hari ini dalam Ibrani 12 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Alkitab berkata, Paulus berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi bagi setiap saudara dan saya yang percaya Yesus,
Ada perlombaan yang harus kita ikuti, yang diwajibkan bagi semua kita. Ayat yang kedua, mari kita baca bersama-sama sampai ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada apa? Kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3 semua baca. Ingatlah selalu akan Dia, akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya apa? Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara sekalian, Alkitab menjelaskan bahwa hidup ini adalah gelanggang pertandingan yang wajib kita ikuti untuk merebut kemenangan. Nah, kenapa Rasul Paulus menggambarkan tentang pertandingan olahraga? Karena pada zaman Rasul Paulus hidup waktu itu, sudah ada pertandingan olimpiade. Dan Anda mengerti, saudaraku, bahwa pertandingan olimpiade zaman itu dimulai dari orang-orang Yunani. Dan pada zaman itu para kaisar Yunani begitu kejam sekali. Di mana mereka, saudaraku, ketika mereka tadinya sibuk berperang, tapi ada waktu mereka menghentikan perang untuk berlomba dalam pertandingan olimpiade. Jelas di saat itu, saudaraku, pertandingan olimpiadenya tidak sebanyak cabang olahraga seperti hari ini. Tetapi Anda lihat bagaimana Paulus menjelaskan seperti seorang pelari yang bertanding, seperti seorang petinju yang tidak sembarangan memukul, karena memang sudah ada pertandingan olimpiade pada zaman itu. Tetapi Anda mengerti bahwa pada saat itu yang namanya petinju, ya, pada zaman olimpiade di awal, karena para kaisar Yunani, kaisar Roma begitu kejam, saudaraku, maka itu taruhannya adalah nyawa. Di mana ada pertandingan tinju, mereka tanpa sarung tangan tinju. Dan mereka, saudaraku, tidak pakai apa-apa dan mereka bertinju. Dan Anda mengerti, saudaraku, katanya ada beberapa petinju yang akhirnya, saudaraku, itu di balik kulitnya ditaruh benda-benda logam yang tajam. Sehingga apa? Ketika dia hajar, dia lawan musuhnya, maka wajah musuh itu dengan cepat hancur, tidak berbentuk lagi. Dan akhirnya lawannya mati. Bahkan dalam pertandingan itu, Paulus juga mengingat bagaimana akhirnya di gelanggang Kolosium, saudaraku, yang ada di Roma. Maka orang-orang Kristen di awal-awal gereja mula-mula, mereka akhirnya ditangkap karena percaya Yesus, lalu mereka ditandingkan di stadion itu dengan binatang-binatang buas. Yang akhirnya jelas banyak orang Kristen mati syahid sebagai martir, tetapi mereka tetap cinta dan setia kepada Tuhan Yesus. Nah, dari latar belakang olimpiade pertandingan itulah, Rasul Paulus akhirnya mendapatkan pewahyuan untuk dia menuliskan bahwa semua kita yang percaya Yesus, sejak kita percaya Yesus, ada pertandingan iman, ada perlombaan iman yang diwajibkan bagi setiap kita. Tahukah Anda, setiap hari adalah sebuah perlombaan. Setiap hari adalah sebuah pertandingan yang diwajibkan bagi semua orang percaya. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah finish your race. Selesaikan pertandinganmu. Bagi saudara yang menyaksikan secara online, tolong Anda bisa klik di komen live chat atau di komen, tuliskan selesaikan pertandinganmu. Selesaikan pertandinganmu. Siapa yang mau menyelesaikan pertandingan iman kita sampai akhir hidup kita? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, lihat kembali dalam Ibrani 12 ayat pertama. Bahwa ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan kita harus berlomba dengan tekun. Nah, saudara sekalian, yang menarik kata perlombaan di sini, kalimat perlombaan yang diwajibkan.
Kata perlombaan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, Paulus menggunakan kata agon. Nah, agon atau perlombaan punya 3 arti. Arti yang pertama adalah race atau pertandingan. Sebuah pertandingan. Jadi hidup iman kita itu kayak sebuah pertandingan, sebuah race. Ada kemenangan yang harus kita raih setiap hari. Begitu saudara dan saya buka mata setiap pagi, maka pertandingan dimulai. Tidak ada yang amin. Saat kita tutup mata, tidur malam hari, maka hari itu pertandingan selesai. Saya berdoa, biar setiap hari saudara bukan orang yang kalah. Bersama Tuhan, tiap hari kita lebih daripada pemenang. Kata perlombaan atau agon yang diwajibkan yang kedua punya arti konflik atau masalah. Saudara sekalian, itu sebabnya jangan kaget ketika saudara ikut Yesus, sungguh-sungguh cinta Tuhan, kok tambah banyak masalah, kok tambah banyak konflik. Saudara, ini memang sudah diwajibkan. Ada beberapa orang berkata, Pastor Lukas, saya semakin cinta Tuhan, semakin setia sama Tuhan, semakin melayani Tuhan, kok tambah banyak orang memusuhi saya? Gak usah kaget, karena ini memang sudah Alkitab katakan. Yang penting bukan saya dan saudara yang memusuhi orang lain. Katakan amin. Kalau orang memusuhi saudara, ada orang membenci saudara, itu hal normal. Karena Alkitab dan Tuhan Yesus sendiri juga sudah mengalaminya. Yang setuju katakan yes. Jadi saudaraku, hidup ini tidak akan pernah lepas dari namanya konflik, daripada masalah. Dan kalau Anda berkata, Tuhan, buat hidupku lancar, gak ada masalah. Saya mau beritahu, itu doa yang tidak akan dikabulkan Tuhan. Doa yang benar, Tuhan, beri aku kekuatan, hikmat, untuk aku bisa menyelesaikan setiap masalah. Itulah doa yang akan dijawab oleh Tuhan. Katakan amin. Kata pertandingan atau agon yang diwajibkan punya arti yang ketiga, fight atau pertempuran. Jadi saudaraku, kita harus bertempur, mengalahkan apa? Bukan mengalahkan mertua kita. Bukan darah dan daging lawan kita. Tapi bertempur melawan dosa setiap hari. Godaan dosa ada di mana-mana. Godaan dosa perselingkuhan ada di mana-mana. Godaan dosa keserakahan ada di mana-mana. Kita juga harus bertempur melawan iblis. Mau tidak mau Alkitab berkata, musuh kita adalah kuasa kegelapan. Dan juga penyakit, kejahatan, intimidasi, kegagalan. Bahkan musuh terbesar adalah apa? Yang harus kita kalahkan tiap hari. Keinginan daging kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maunya tinggalkan Tuhan, maunya selingkuh. Tapi Anda tetap berkata, tidak. Aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. Maunya judi, tidak. Aku mau hidup takut akan Tuhan. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, kekristenan tidak lepas dari pertandingan iman. Jadi kalau saudara berkata, saya mau jadi orang Kristen yang hidupnya nyantai, gak ada masalah, gak ada sebuah tujuan, Anda salah besar. Sejak kita percaya Yesus, semua kita diwajibkan Tuhan untuk berlomba setiap hari. Sampai kapan? Kabar baiknya. Sampai konflik, ada masalah, ada fight, ada pertempuran yang harus kita hadapi setiap hari. Nah, mungkin ada saudara berkata, tapi saya udah lelah pendeta. Saya udah capek dalam hidup ini. Pertandingan saya terlalu berat. Lawan saya terlalu besar. Percayalah, kita punya Tuhan Yesus yang lebih besar dari setiap masalah kita. Kok kayaknya ragu gini? Yang percaya tepuk tangan yang lebih meriah dong. Amin, saudaraku. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk kita terus berlomba setiap hari dengan tekun mencapai garis akhir. Saudara, kita nggak bisa lari. Dan kalau Anda bilang begini, saya mau jadi penonton saja. Nggak bisa. Tapi kita semua ada di gelanggang perlombaan kita.
Semua saudara punya race-nya sendiri-sendiri. Kita punya cabang perlombaan masing-masing. Garis perlombaan saya beda dengan garis perlombaan Pak Okto. Semua kita berbeda-beda. Tapi yang Tuhan mau, semua kita harus menyelesaikan perlombaan kita dengan tekun sampai akhir dengan keadaan baik dan berkenan dan lebih dari pemenang. Siapa mau menyelesaikan perlombaan imannya? Katakan amin. Semua yang ada di online ketik ya, katakan aku mau menyelesaikan ya. Aku mau menyelesaikan. Nah, saudaraku, saya percaya saudara udah sering baca Ibrani 12 ini. Tetapi mari saudaraku, izinkan Tuhan hari ini mewahyukan, menjelaskan buat kita gimana kita bisa berlomba dengan tekun sampai menang setiap hari sepanjang umur hidup kita. Mari kita izinkan Tuhan mengajar kita. Balik Ibrani 12 ayat pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Nanti saya jelaskan apa arti ayat ini. Tapi lihat kalimat berikutnya. Ucapkan sama-sama yuk. 2, 3. Marilah kita apa? Menanggalkan semua. Kata bersama saya semua. Bukan sebagian loh. Tapi kata bersama saya semua. 2, 3. Semua beban dan semua dosa yang begitu merintangi kita. Lihat NIV version memakai kata merintangi adalah entangles atau menjerat. Seperti laba-laba yang akhirnya buat sarang mulai menjerat yaitu mangsanya. Nah, saudaraku, kita harus tahu bahwa ada beban dan ada dosa yang berusaha merintangi kita, menghambat kita, menghentikan kita, menjerat kita, supaya tidak sampai garis akhir. Nah, dari ayat ini, saudaraku, kita belajar rahasia berlomba dengan tekun sampai akhir. Yang pertama, kalahkan setiap rintangan. Kalahkan setiap rintangan. Defeat every obstacle. Kalahkan setiap rintangan. Saya sengaja pakai gambar daripada pertandingan Spartan. Bagaimana mereka saudaraku di medan berat harus bisa mencapai garis akhir. Dan ini juga menggambarkan pertandingan iman kita. Tahukah Anda bahwa iblis berusaha tiap hari untuk apa? Menggagalkan saudara. Untuk merintangi saudara, untuk kemudian menjerat saudara, supaya kita terhenti meninggalkan pertandingan iman kita. Saudara, rintangan yang harus kita kalahkan setiap hari adalah rintangan beban dan rintangan dosa. Itu sebabnya Paulus berkata, tanggalkan semua beban dan dosa. Nah, kenapa Paulus mengajarkan dengan kalimat ini? Saudara, saya pelajari, ternyata pada olimpiade di awal-awal dulu, ingat tadi, para kaisar-kaisar itu kan masih dalam keadaan kejam sekali. Maka, para pelari itu supaya mereka larinya dengan kencang, maka mereka harus yaitu lari dengan telanjang. Nggak boleh pakai apa-apa. Ya, memang zaman itu kan kayak gitu ya. Jadi mereka nggak boleh pakai baju, jaket, coat, apalagi bawa ransel yang berat, ya toh. Wah, nanti larinya nggak akan kencang. Jadi semua harus ditanggalkan sampai telanjang. Begitu mereka sudah telanjang, nggak ada apapun yang menjadi berat beban, maka mereka harus lari sekencang mungkin mencapai garis akhir. Nah, saudaraku, dari sebuah pandangan itulah Rasul Paulus menangkap. Kalau saudara dan saya mau menang, tetap tekun, maka saudara harus menanggalkan semua beban dan dosa. Nggak boleh ada yang menjadi beban. Kenapa? Kalau semakin berat beban itu kita pikul, semakin lari kita akan lamban. Semakin kita tidak mencapai garis akhir. Nah, beban apa yang mungkin hari ini masih ada dalam hidup saudara? Mungkin beban kebencian. Sebuah peristiwa yang udah lama, tapi sampai hari ini terus membebani saudara. Kalau ingat peristiwa itu masih nyek, ya toh, masih enek, masih suntuk, masih itu beban kebencian. Hari ini tanggalkan, lepaskan. Yang mau menang, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.
Mungkin beban kekecewaan, kecewa sama orang tua, kecewa sama pasangan, kecewa sama siapapun juga, lepaskan. Mungkin beban iri hati, lihat orang sukses, lihat orang hidupnya bahagia, kita kemudian jadi orang yang dongkol. Lepaskan beban kemarahan, beban kekhawatiran, beban intimidasi, bahkan beban hutang dan pengeluaran yang membuat kita tertekan. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Kita harus lari telanjang dalam pengertian, saudaraku. Kita tidak boleh ada apapun yang merintangi kita. Bahkan juga beban dosa. Dosa kemalasan. Aduh, aku udah capek. Ya toh, kalau soal kerja saya nggak meragukan saudara. Tapi seringkali ke gereja, melayani, bersaksi. Kita kadang-kadang bisa malas. Bangun lagi. Baca Alkitab lagi, katakan amin. Beban dosa kesombongan, keserakahan. Ya toh, selalu nggak merasa nggak cukup, gaji berapapun, income berapapun, nggak pernah puas. Beban perjinahan, sungut-sungut. Dan termasuk semua dosa atau kelemahan-kelemahan di masa lalu kita. Hati-hati saudaraku. Di masa pandemik ini ya, di survei, ada banyak hamba Tuhan jatuh. Ada banyak anak Tuhan jatuh kembali kepada dosa masa lalunya. Ibarat seperti Alkitab berkata, seperti anjing kembali pada muntahnya. Sudah dimuntahkan, kotor, dimakan lagi. Seperti babi yang dari sebuah lumpur yang kotor, udah keluar, udah dimandiin, udah pakai salon, pedicure. Begitu lihat lumpur kotor, balik lagi. Dulu kita mungkin pernah lepas dari perjudian. Berapa banyak orang sekarang kembali kepada hidup lamanya. Dulu sudah lepas dari alkohol, sekarang kembali suka mabuk-mabukan. Dulu sudah lepas dari rokok, dari drugs, sekarang kembali terikat. Dulu kita mungkin sudah lepas dari perzinahan, pornografi, tapi akhirnya kita mulai kembali pada hidup lama kita. Atau mungkin dalam keserakahan dan sebagainya. Dengar saudaraku, hari ini segagal apapun saudara, kalau ada saudara yang sudah jatuh, Anda sudah gagal, ada kabar baik. Tuhan Yesus masih menyediakan kasih karunia-Nya. Asal mulai hari ini kita bangkit kembali, bertobat dan kembali pada panggilan Tuhan. Maka anugerah-Nya akan membuat kita bisa menang dalam pertandingan iman kita. Yang mau beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, hati-hati. Tanggalkan semua beban dan dosa. Mari saudaraku, kita harus belajar untuk kalahkan setiap rintangan-rintangan yang ada. Makanya saudaraku, kita harus menjadi orang yang terus bisa mengalahkan semua gangguan, distraction, rintangan-rintangan. Caranya bagaimana mengalahkan rintangan? Paulus mengajari kita bagus sekali. Bersemangat setiap hari. Kata bersama saya, bersemangat setiap hari. 2, 3. Makanya tadi dimulai dari ayat pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ibrani 12 ayat pertama. Saudara, kenapa Paulus mengawali dengan kita punya banyak saksi? Kita bersama saya punya banyak saksi. Anda yang menyaksikan secara online, coba klik di komen, katakan saya punya banyak saksi. Saksi di sini dalam bahasa Yunani aslinya martir. Martir itu siapa? Orang-orang yang mati karena Yesus. Siapa mereka? Petrus, Yohanes. Siapa mereka? Murid-murid Yesus. Bahkan orang-orang tokoh-tokoh Alkitab yang sudah meninggal, yang dalam keadaan tetap setia sampai akhir. Ada Samuel, ada juga saudaraku, yaitu saudaraku Bapak Abraham, ada juga saudaraku Elia, Elisa. Dan Anda tahu saudaraku, orang-orang yang hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang sudah meninggal lebih dulu dari kita, mereka itu kayak awan yang mengelilingi kita. Tiap hari itu mereka setiap saat dari surga lihat kita di dunia. Dan mereka itu kayak sebuah gelanggang pertandingan, mereka duduk di tribun penonton. Saudara dan saya tiap hari harus berlomba. Mereka itu teriakin saudara dan saya. Gak ada yang amin. Ayo Lukas, bangun lagi, jatuh bangun lagi. Ayo selesaikan. Ayo Avandi, ayo Christian, bangun lagi. Selesaikan tugasmu. Ayo selesaikan pertandinganmu. Dan saudara tuh, itu para saksi-saksi itu memberi semangat buat kita.
Saudara tahu dalam pertandingan itu yang namanya fans ngapain? Memberi semangat, memberi semangat. Saudara harus tahu, saat engkau melinangkan air mata dalam kejatuhan dan kegagalan, Nabi Samuel tetap memberi semangat. Ayo, ayo nak, bangun lagi, bangun lagi. Ada banyak saksi. Bahkan kalau ada orang tua rohani Anda yang sudah pulang ke rumah Bapak, dari surga juga mereka jadi saksi. Ayo, come on, kamu harus selesaikan. Mari kita semangat tiap hari. Karena ada saksi-saksi yang memberi kita semangat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Siap menanggalkan yang harus ditanggalkan. Makanya Paulus tadi berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Jangan sebagian. Makanya dia bilang begini, Alkitab bilang apa? Serahkanlah segala khawatirmu kepadaku. Aku akan memelihara kamu. Tuhan gak berkata lemparkanlah khawatirmu. Lemparkan berarti apa? Jaraknya jauh dari kita. Tapi kalau serahkan, Tuhan dekat dengan kita. Yang percaya Tuhan sangat dekat dengan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, serahkan segala khawatirmu. Bukan titipkanlah, serahkan. Ada banyak kita cuma nitipkan kalau ke gereja. Tuhan, ini persoalan-persoalanmu. Tapi pulang gereja, kita bawa lagi. Makanya stres. Hari ini serahkan. Dan percayalah, kalau Tuhan janji dia pelihara. Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anaknya. Pemeliharaannya sempurna buat kita. Siapa percaya pemeliharaan Tuhan sempurna? Angkat tangan saudara, kata bersama, saya percaya. Kurang keras, saya percaya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Selalu mawas diri. Saudara, dikatakan oleh Paulus. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hati-hati, ada banyak musuh yang mau menjatuhkan, menggagalkan saudara. Mawas diri, berjaga-jaga. Jadi yang pertama, kalahkan setiap rintangan. Yang kedua, rahasia berlomba dengan tekun adalah apa? Balik dalam Ibrani 12 ayat pertama. Yang menarik ada kalimat terakhir. Dan berlomba dengan tekun. Kata bersama saya keras. Berlomba dengan tekun. Kurang keras. Berlomba dengan tekun. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara mikir enggak? Kenapa Paulus ngomong harus berlomba dengan tekun? Kalau perlombaan itu cuma singkat. Enggak perlu kita bertekun. Betul saudaraku? Tapi kalau dikatakan berlombalah dengan tekun, berarti perlombaan itu panjang. Dan memang lama. Contoh nih, contoh. Dalam olahraga lari saja. Ada lari sprint, cuma 100 meter. Nah kalau kita lari 100 meter, perlombaan kita nggak perlu kita bertekun. Yang penting lari sekencangnya. Tapi ternyata kalau bertekun itu ibarat lari maraton. Berberapa kilometer jauh. Bahkan kalau Anda tahu ada cabang triathlon, ya kan? Ada larinya, sepedanya, ada berenangnya, saudaraku. Itu melelahkan dan panjang. Dan kabar baiknya, pertandingan iman kita itu setiap hari, sejak saudara dan saya percaya Yesus, sampai kapan Pastor Lukas? Sampai seumur hidup kita. Makanya setiap kali ulang tahun ada teman-temanmu berkata begini, panjang umurnya, mau sampai umur berapa lagi? 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, umur berapa? 100 tahun kalau Tuhan berkenan nih. Itu artinya sudah harus berlomba sampai 100 tahun. Dan jangan takut, Tuhan yang pemenang, dia sanggup memberi kita kemenangan luar biasa. Berlomba dengan tekun. Kata bersama saya, berlomba dengan tekun. Berarti ini perlombaan jangka panjang. Makanya rahasia yang kedua, untuk kita bisa berlomba dengan tekun sampai akhir. Terus miliki stamina yang prima. Continue to have excellent stamina. Saudara tahu, bagi para olahragawan, sangat penting bukan cuma strategi, keuletan, kegigihan, kerajinan. Tapi yang paling penting mereka tahu bagaimana cara menjaga stamina. Tidak hanya di awal pertandingan semangat, tapi kemudian di tengah mulai gembos dan loyo. Saudara, makanya Mike Tyson. Anda tahu Mike Tyson? Ya, masih keluarga jauh saya. Petinju itu saudaraku,
dia itu selalu membuat lawan-lawannya takut dulu. Kenapa? Karena Mike Tyson di ronde awal kedua itu adalah kesempatan dia untuk meng-KO-kan lawan-lawannya. Nah, mereka para lawan-lawan Mike Tyson pada waktu dia jaya, begitu terintimidasi, mereka dengan gampang kalah. Evander Holyfield, dia tahu Mike Tyson itu cuma kuat staminanya di ronde-ronde awal. Tapi segera akan habis terkuras di tengah, bahkan di akhir ronde. 15 atau 13 tinju itu. Oh puji Tuhan, saudara gak tahu tinju semua ya kan. Saudara yang tahunya cuma surga aja. 15. Nah Anda tahu, Holyfield tahu. Di babak awal dia tenang aja, dia cuma nyanyi Shout to the Lord. Ya kan, wah Mike Tyson bang. Holyfield tetap jaga stamina. Begitu sudah babak-babak berikutnya. Ternyata Mike Tyson tidak bisa meng-KO-kan Holyfield. Stres Mike Tyson. Loyo udah mulai. Holyfield mulai menyerang dia. Dan karena stresnya. Dan karena laparnya. Telinganya Holyfield digigit sama Mike Tyson. Dimakan. Makanya Mike Tyson belajar dari orang China. Makan kuping. Saudara. Nah saudaraku. Terus miliki stamina yang prima. Ingat. Saudara. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita adalah setiap hari. Selama kita masih hidup. Lihat diagram itu. Dari lahir, anak-anak, sampai remaja, dewasa, kemudian nanti sudah mulai tua, udah pakai tongkat, sampai mati. Itu stamina kita harus terus terjaga. Katakan amin. Dan ini apa? Stamina apa? Cara memiliki stamina yang prima. Rawat kesehatan rohani saudara. Gak cuma di awal baru bertobat, cinta Tuhan, berapi-api, semangat baca Alkitab, semangat ibadah, semangat melayani. Tapi harus sampai nanti dikubur, menjelang kubur. Kita harus tetap punya stamina kesehatan rohani yang prima. Rawat kesehatan mental kita, jiwa kita, psikis kita. Harus tetap sehat. Rawat juga kesehatan fisik kita. Ya kan? Kenapa? Karena kesehatan rohani, kesehatan jiwa, mental, dan fisik. 3 ini berkaitan. Nah ada orang bilang begini, yang penting tuh iman saya rohani, saya maju kuat. Nggak memperdulikan tentang yaitu fisiknya. Akibatnya apa? Ada yang imannya besar, sakit-sakitan. Yang tetap tidak benar. Yang betul adalah apa? Ada yang bilang, oh yang penting tubuh saya harus kuat. Saya latih tiap hari. Tapi rohnya lemah sekali. Nggak pernah baca Alkitab, jauh dari Tuhan. Makanya kering dan kosong. Bahkan ada orang yang tubuhnya kuat, rohaninya kuat. Jiwanya terus stres, iri terus, benci terus sama orang. Akibatnya dia akan gagal. Hari ini saudaraku, jaga stamina rohani, jiwa kita, pikiran psikis kita, dan juga tubuh kita. Makanya orang Kristen harus sehat dalam berbagai area hidup ini. Yang setuju, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ada yang tanya sama saya gini, Pastor Lukas, emangnya orang Kristen harus rajin olahraga? Yang penting kan nanti kan kita surga. Kan Paulus berkata, latihan badan ini terbatas. Tapi latihan ibadah berguna dalam segala hal. Jadi gak usah mikirin soal merawat tubuh, kesehatan tubuh. Gak usah olahraga. Yang penting rohani kita siap ke surga. Saudara tahu, Paulus saja pakai contoh-contoh pertandingan olahraga. Berarti orang Kristen harus cinta dan rajin olahraga. Cuman 2 orang aja. Orang Kristen harus semangat olahraga. Pastor saya tiap hari olahraga. Olahraga apa? Olahraga makan. Itu sih bukan olahraga. Ya saudara, mau enggak mau saudara. Saudara mungkin ada cabang olahraga apa yang Anda suka. Saya tiap hari pastor olahraga main mata. Itu bukan olahraga saudara. Olahraga beneran. Disiplin. Kenapa? Karena, saudaraku, ini berkaitan semua. Kesehatan roh, kesehatan jiwa, kesehatan tubuh kita. Nah, untuk bisa sehat itu gimana sih caranya? Gampang. Pola hidup yang sehat. Ya kan? Ada waktu istirahat yang cukup. Makanannya pun sehat. Ya kan? Saudara, jangan cuma tubuh yang dikasih makanan. Mau makan aja sampai rela ke New York. Ya, atau jauh-jauh ngedrive berapa jam. Tapi saudara tiap hari tidak beri makanan roh saudara. Kering.
Lemah roh kita. Baca Alkitab tiap hari. Makanya sekarang kita bantu. Tiap jam 6 pagi waktu Philadelphia, waktu New York, Amerika. Ada mesbah mujizat, ada program-program yang inspirasi mujizat. Lihat aja di YouTube channel Bethany Miracle Center. Semuanya ada jam 6 pagi. Supaya Anda dapat makanan rohani. Nggak ada yang amin. So. Di Indonesia jam 6 sore waktu Jakarta. Ya kan? Setiap hari Senin sampai Sabtu. Dan Minggu live streaming. Nah saudaraku, juga apa? Hidup yang sehat dengan cara apa? Saudaraku, olahraga, ya kan? Lalu juga, saudaraku, suasana hati dan pikiran kita harus jauh dari kemarahan, stres, depresi. Salah satu yang saya kagum dengan Pastor Gilbert Louis Mondong adalah apa? Saya ngobrol dengan beliau, dia bilang ini, pokoknya hidup itu simple saja. Nggak usah dibuat ribet-ribet, ya kan? Dan saya masih ingat ketika beliau mengalami banyak fitnaan. Sampai sosial media, saudaraku, itu pernah menghancurkan nama baiknya. Isu skandal dan sebagainya. Saudara tahu, saya kontak beliau, bahkan beberapa saat kemudian melayani tempat kita. Saya tahu ada beberapa yang sampai SMS saya, Pak Lukas apa nggak dengar tentang kasusnya gini? Saya bilang, tenang, saya udah tanya sama beliau dan saya percaya tentang integritas. Dia bilang begini, Pastor Lukas, bro, tenang saja. Ngadepin apapun juga orang fitnah, orang jelekkan, menghancurkan. Yang penting kita tetap benar sama Tuhan. Nanti Tuhan yang bela. Dia nggak stres. Beri tepuk tangan yang meriah begitu. Dia nggak stres. Ayo coba saudara. Baru diomongin, jerawatnya kok muncul 2 di pipi. Langsung stres. Nggak bisa tidur. Kita kadang-kadang terlalu childish. Ayo hari ini sebagai para pejuang-pejuang, para olahragawan Kristen, mari kita betul-betul hidup sehat. Jauhkan dari semua stres. Sukacita tiap hari. Kata bersama saya, sukacita. Kata bersama saya, banyak bersyukur. Ayo coba yang nyaksikan secara online, klik lagi, banyak bersyukur. Banyak bersyukur, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Rahasia berlomba dengan tekun sampai akhir. Sekarang lihat Ibrani 12 ayat 2 sampai ayat 3. Paulus berkata begini, marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Perlombaan kita tiap hari. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Lihat nanti lompat ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia, akan Yesus. Saudara, Paulus berkata, marilah kita melakukan perlombaan dengan mata yang tertuju pada Yesus. Kata bersama saya, dengan mata yang tertuju pada Yesus. 2, 3. Saudara, coba renungkan. Coba lihat ya. Kalau kita misalnya lagi lari nih, olahraga lari, perlombaan lari. Terus kita harus terus mata kita tertuju pada Yesus. Nah, berarti Yesusnya ada di mana? Ulangi. Kalau kita lari, Paulus berkata, mata kita harus tertuju pada Yesus. Berarti saya mau tanya, Yesusnya ada di mana? Di depan. Betul? Kalau Yesusnya ada di di tempat penonton, kita kan nggak mungkin bisa lari dengan baik. Kenapa? Lihat Yesus terus nabrak. Tapi pastikan Yesus itu ada di depan Anda, ada bersama Anda setiap saat. Kita tidak boleh berlomba bertanding sendirian. Nah, rahasia ini penting sekali. Yang ketiga, untuk kita bisa tetap kuat dan menang sampai akhir. Berlomba bersama Yesus setiap hari. Race with Jesus every day. Saudara, pastikan kita tidak berlomba sendirian. Kenapa ada banyak orang lelah, capek, larinya sendirian. Ngadepi tantangan, ngadepin konflik sendirian. Saudara tidak akan sanggup. Tapi mari kita undang Yesus hadir tiap hari. Minta Dia pimpin kita. Dia yang berjalan di depan kita, bersama kita. Sehingga Dia betul-betul menjadi pionir kita. Yang akan memberi contoh dan teladan. Dan pastikan bahwa Yesus yang memimpin perlombaan kita setiap hari. Maka hidup kita pasti akan menang. Cara berlomba bersama Yesus setiap hari adalah apa? Terus ikuti pimpinannya. Tidak ada yang amin. Terus ikuti pimpinan Tuhan.
Makanya gini ya, Paulus bilang tadi kan apa? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Yesus yang mimpin. Tuhan, hari ini aku mau memulai hidup ini, perlombaanku. Pimpin aku Tuhan. Nah, saya mau memberikan rahasia kemenangan. Saudara mau? Enggak mau. Saudara mau? Tiap hari contoh doa saya. Mau tahu rahasianya? Saya bilang ini, Tuhan pimpin hidupku. Paksakan kehendak-Mu yang sempurna terjadi dalam hidupku. Dan bukan kehendak-Ku lagi. Jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak-Ku. Bahkan saya selalu berdoa gini, tutup semua pintu, batalkan semua yang bukan dari Tuhan. Cegah kami dari kejatuhan. Dan hanya buka yang dari Tuhan saja. Yang mau setuju, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sehingga waktu kita ngadepi sesuatu, loh kok jalan tertutup? Nggak marah. Tahu, Tuhan sengaja tutup karena membahayakan. Nanti Tuhan kasih pintu yang baru. Hidup akan jadi simple. Maaf ya. Banyak orang itu tiap hari, tanda kutip, semaunya sendiri. Saya harus begini. Planningnya itu pokoknya dia buat sendiri. Nanti kalau sudah kepentok, gagal, gepeng, baru nyalakan siapa? Kenapa Tuhan? Aku menikah tapi seperti neraka. Tuhan yang disalahkan. Terus Tuhan komplain. Nak, kamu nyalakan saya. Tapi waktu Joni mendekati kamu, kamu tanya aku enggak? Itu kehendakku, jodohku untuk kamu atau tidak? Kita kadang-kadang memutuskan nikah sendiri. Begitu ngalami persoalan dalam pernikahan, kita salahkan Tuhan. Ini persoalannya. Kita ambil keputusan sendiri dalam soal pekerjaan. Begitu gagal, nyalakan Tuhan. Nah, seringkali karena Tuhan tidak kelihatan, maka cari sasaran yang kelihatan. Biasanya pendeta yang disalahkan. Kenapa pendeta? Begini. Jujur ya, saya itu sedih. Ada banyak jemaat terkadang kalau sudah bermasalah baru datang konseling. Minta didoakan. Saya dalam hati saya gini, Tuhan, waktu dia mau buat keputusan kok enggak tanya Tuhan dulu. Sudah ancur-ancuran baru tanya Tuhan. Minta tolong Tuhan. Akhirnya saya bilang gini, Bu, gini ya, kalau ibu mau nurut sama saya, apapun yang ibu mau putuskan sebelumnya, ibu doa, tanya sama Tuhan, ibu konseling sama saya. Saya bantu doa dan saya bantu kasih hikmat. Ya Pak Lukas. Amin, ya udah. Berubah enggak? Sudah hancur, datang lagi. Kenapa saya hancur? Di hati saya, Tuhan ampunilah. Buatlah saya siapa. Saya bilang, ya salahmu sendiri. Kamu ambil keputusan tanpa tanya Tuhan. Setelah hancur, gagal, baru minta ampun sama Tuhan. Minta tolong Tuhan. Hari ini mari, tiap hari minta Tuhan yang pimpin hidup kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Berlomba sama seperti cara Yesus berlomba. Nanti Anda baca lebih detail Ibrani 12 ayat 1, 2, 3. Keren. Kita harus berlomba seperti Yesus. Yang tidak, dikatakan apa? Yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita. Jadi yang dilihat Yesus itu bukan besarnya salib. Bukan beratnya salib. Tapi yang dilihat Yesus itu apa? Di belakang salib ada sukacita yang besar. Kalau saudara ngerti ini, wow, setiap hari nggak akan stres. Ngadepi masalah apa aja, salibnya besar. Tapi yang aku lihat bukan salib, di belakang salib ada mahkota kemuliaan, sukacita yang Tuhan sudah sediakan. Rencana Tuhan selalu apa? Mendatangkan kebaikan. Ujung-ujungnya pasti baik. Dan kalau belum baik sekarang, berarti belum ujung. Terus minta kekuatan dan hikmat Tuhan setiap hari. Makanya Musa seorang pemimpin besar pun sampai berkata, jika engkau tidak besertaku Tuhan, jangan suruh aku melangkah. Kita kebalikan, kita melangkah duluan dan baru minta Tuhan ngikuti kita. Salah besar. Hari ini dalam setiap perlombaan iman kita tiap hari, mengambil keputusan untuk anak,
untuk pasangan, untuk pekerjaan, untuk apapun juga. Lihat apa yang dia mau. Lakukan apa yang dia contohkan. Kerjakan apa yang dia perintahkan. Percayalah, kita pasti akan menang sampai akhir hidup kita. Kesimpulannya, selesaikan pertandinganmu setiap hari. Saudara, jangan lari, jangan terhenti. Jangan terjerat oleh dosa dan beban. Kita harus selesaikan pertandingan kita tiap hari, harus menang bersama Tuhan. Dan perlombaan yang diwajibkan atau agon. Ada 3, yaitu race, pertandingan, konflik, masalah, dan fight, pertempuran. Makanya jangan minta doa yang serba mudah, tapi minta kekuatan dari Tuhan. Kita nggak bisa tanpa Tuhan, tapi percayalah bersama Tuhan, kita pasti kuat. Katakan amin. Rahasia berlomba dengan tekun yang pertama, kalahkan setiap rintangan. Tiap hari akan ada banyak konflik, akan ada banyak masalah yang kita harus kalahkan. Bersama Tuhan, kita pasti akan cakap mengalahkan semua. Yang kedua, terus miliki stamina yang prima. Jangan cuman kemarin, dulu kita semangat. Hari ini bagaimana? 10 tahun ke depan bagaimana? Saya iman dengan mata iman. Hari ini tanggal berapa? 28 November 2021. 10 tahun ke depan, 28 November 2031. Saudara, kita akan ketemu kembali di rumah Tuhan, tetap semakin kuat, segar, cinta Tuhan, berkemenangan tiap hari. Yang ketiga, berlomba bersama Yesus setiap hari. Jangan sendirian, bersama Yesus. Siapa mau tetap kuat dan menyelesaikan pertandingannya. Ayo berdiri bersama-sama, datang pada Tuhan.